Shalom saudara terkasih, Bapak Ibu dimanapun berada saat ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa atau luar biasa? Kembali kita mau datang untuk menikmati ibadah kita pada saat ini. Tapi sebelum kita membuka ibadah kita, saya mengundang untuk doa pembukaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap keadaan yang kami alami saat-saat ini Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa ada hal yang harus kami bersyukur Tuhan. Sebab itu sore hari ini Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu Bapa, kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi kami tahu Tuhan, biarlah melalui ibadah online ini Tuhan dapat banyak menjangkau setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Sebab itu sore hari ini Bapa, mari Engkau pimpin kebaktian online kami dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Lakukan hal-hal baru buat kami semua Bapa. Kami serahkan kebaktian kami pada sore hari ini hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita mau bersorak bagi Tuhan. Saya mau bertanya untuk Bapak Ibu saudari terkasih, siapa di antara kalian yang tidak pernah ragu? Pasti jawabannya tidak ada. Karena Tuhan kita, Tuhan yang menjanjikan, Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Untuk itu kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau nyanyikan pujian bagi Tuhan dan melompat bagi Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Haleluya, melompat bagi Tuhan. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, sama-sama kita nyanyikan lagu ini di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama-sama melompat bagi Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, yes. Haleluya, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari yang baru yang telah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Thank you Jesus Lord. Kami mau datang pada saat ini Tuhan.
Biarkan Tuhan yang boleh mengurapi setiap kami Bapa. Kami mau duduk diam dengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarkan perkenanannya Tuhan boleh nyata di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Datang buat kami pada saat ini Tuhan, sentuh setiap hati kami Bapa. Kami tahu bahwa kami gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Perbaharui hidup kami Tuhan, semakin hari karakter kami Tuhan semakin diubahkan. Thank you Jesus Lord, mari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kami sembah Kau Bapa, Kau yang berkuasa, Kau yang bercahaya buat setiap kami Tuhan. Haleluya Jesus. Glory bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kami mau undang untuk semua boleh datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dimanapun saat ini Anda berada, dimanapun saat ini posisi Anda duduk atau dimanapun Tuhan hadir. Tuhan datang buat setiap kita di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu Tuhan dahsyat. Haleluya. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. We worship you. Oh, sangat bagimu Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak kami agungkan, Kau Bapa kami yang kudus. Thank you Jesus, thank you Jesus. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my hands, oh, I will sing of your goodness, oh God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness, oh God. Mari sama-sama katakan, I love your voice. You have led me to the fire. In darkness night, you are close like no other. Hallelujah. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived of your goodness, of God. All my life you have been faithful. Hallelujah. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness, of God. All my life
Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Your goodness is running after me. Hallelujah. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, thanks Jesus. Terima kasih Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender. I give you everything. Your goodness is running after your goodness. Your goodness is running after your goodness, God. Your goodness is running after me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Syukur bagimu Tuhan, kami mencintaimu Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib, tiada yang sepertimu. Kau luar biasa Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau perkasa. Kau penuhi setiap hati kami Tuhan. Kau penuhi setiap hidup kami dengan berkat-Mu. Thank you Lord. Engkau Tuhan yang bersama di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Thank you Tuhan buat penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Mari tarik kami lebih dalam Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Hallelujah Lord. Thank you Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness, oh God. Hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness, oh God. Oh, I will sing. Oh, I will sing of your goodness, oh God. Hallelujah. Hallelujah Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
Kami mengundang hamba-Nya. Haleluya. Bersyukur buat sore hari ini Bapa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami semua. Saat ini kami membuka hati kami bebaskan Roh Kudus mengambil alih keberadaan kami. Mari Kau kuasai kami ya Roh Kudus, dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Sore hari ini kami butuh Tuhan, butuh firman-Mu. Mari berbicaralah buat kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore. Puji Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa. Kembali saya mendapat kesempatan untuk melayani firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, sore hari ini sebenarnya saya hanya mengulang saja. Kita kembali akan melihat dari salah satu tokoh di dalam Alkitab yang ada, yaitu Esther. Mencapai tujuan, goal. Kita semua manusia punya tujuan dan harus ada goal di dalam hidup kita. Saudara, tujuan tanpa rencana hanyalah harapan. Sekali lagi, tujuan tanpa rencana hanyalah harapan. Kita masuk lebih dalam lagi. Saya mau sampaikan di Alkitab dituliskan ada tokoh, seseorang yang bernama Esther. Kita tahu semua. Di masa sukar, justru di masa sukar mempersiapkan diri. Esther seseorang yang justru di masa sukar, saudara, dia mempersiapkan diri dan mampu mencapai sukses sesuai dengan desain dan rencana Tuhan. Sekali lagi, di masa sukar, tokoh di dalam Alkitab salah satu adalah Esther. Justru di masa sukar dia mempersiapkan dirinya dan mampu mencapai sukses sesuai dengan desain dan rencana Tuhan. Saat ini, bangsa ini juga ada di dalam masa yang sukar, tetapi kita akan lihat lebih dalam lagi pesan Tuhan. Kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Esther ini, seorang biasa yang berasal dari kampung, saudara, yang kemudian dipungut oleh pamannya bernama Mordekai. Esther ini, saudara, dibesarkan dan dididik oleh Mordekai sebagai persiapan. Disiapkan agar dia bisa dipakai Tuhan. Sekali lagi, disiapkan, perlu persiapan agar dipakai Tuhan sesuai dengan desainnya Tuhan, sesuai dengan tujuannya Tuhan, sesuai dengan rencananya Tuhan. Yakni mengapa dia ada di muka bumi ini. Kita lihat lebih dalam lagi, saudara. Ada 5 hal kita akan belajar bersama. Ada 5 hal yang bisa kita pelajari dari satu tokoh yang ada di Alkitab ini yang bernama Esther untuk mencapai goal dan tujuan atau rencana Tuhan di masa yang sukar. Tidak mudah bukan untuk mencapai tujuan atau goal di masa yang sukar. Begitu banyak tantangan, hambatan, rintangan, tekanan. Kita akan belajar lebih dalam lagi dari Esther. Baik saudara, kita akan lihat Esther pasal 2 ayat 7. Yang pertama, kita akan mengenali hukum karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekali lagi, yang pertama, kenali hukum karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita manusia. Esther 2 ayat 7. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Bapak Ibu sekalian,
penting sekali mengenali karunia. Saya sampaikan sore hari ini. Sangat penting sekali kita mengenali karunia, talenta, potensi apa yang ada di dalam kita. Sangat penting sekali. Kalau kita nggak tahu potensi kita nggak kenali karunia, talenta yang Tuhan taruhkan atas hidup kita, sia-sialah itu. Harusnya bertumbuh lebih tajam lagi. Sebab dengan kita mengenalinya, kita bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Amin. 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 Pertajam. Hidupi melalui hidup kita. Masa-masa yang sukar ini kesempatan kita untuk kita kenali karunia, talenta, potensi kita yang Tuhan taruhkan. Bahkan Tuhan bisa tambah-tambahkan itu. Amin. Amin. Saatnya, saat ini, di penghujung akhir zaman, masa-masa yang sukar berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun 2020 kita nggak tahu 2021 akan terjadi lebih bagaimana lagi. Tapi masa-masa yang sukar, kita akan belajar dari satu tokoh ini namanya Esther. Bapak Ibu sekalian, sebab dengan kita mengenalinya, sekali lagi kita bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak akan pernah menyuruh atau menuntut kita mengerjakan hal yang sama seperti orang lain lakukan. Mengapa? Sebab kita didesain secara khusus atau spesial, kita semua. Satu persatu didesain Tuhan secara spesial. Secara unik. Tidak sama. Seorang pemimpin yang benar dan sukses tidak akan mengukur kesuksesannya Bapak Ibu sekalian dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Melainkan sekali lagi, garis bawahi kalimat saya ini, mengevaluasi diri. Sekali lagi, seorang pemimpin yang benar dan sukses tidak akan mengukur kesuksesannya dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Tetapi bisa mengevaluasi diri. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Esther menyelesaikan semua panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidupnya, kita bisa belajar bersama sore hari ini. Sehingga kita juga bisa lebih cakap lagi, lebih pintar lagi untuk juga menyelesaikan semua panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dalam hidup kita ada panggilan Tuhan. Dalam hidup kita ada tujuan Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk lebih dalam lagi. Saya mau sampaikan sore hari ini, saya mengingatkan, jangan pernah merendahkan diri kita. Jangan pernah merendahkan diri kita, sebab Tuhan punya rencana yang hebat, yang besar dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, rendah diri dengan rendah hati itu berbeda. Setuju? Rendah diri dengan rendah hati itu berbeda. Harus mengerti dulu bahwa ini berbeda. Di tengah kegagalan, Tuhan masih bisa menolong kita untuk tetap berjalan dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam tujuan Tuhan. Seorang hamba Tuhan, saya mau sampaikan, yang bernama A.R. Bernard berkata, baik dan buruk, Tuhan bisa pakai semua untuk kebaikan. Baik dan buruk, Tuhan bisa membuat segala sesuatu menjadi baik. Bapak Ibu sekalian, di tengah kegagalan, karena itu tingkatkan kedewasaan kita, dewasa. Kita dan terus bertumbuh, bukan hanya dewasa, bukan hanya sampai di situ. Masih ada lagi terusannya, yaitu bertumbuh. Bertumbuh di masa sukar sekalipun, saya mau sampaikan, jangan putus asa. Ayub kehilangan segalanya, kalau lihat Ayub 23 ayat 9 sampai 14. Itu Ayub itu, namun dia nggak menyerah, tetap berjalan dalam destiny yang Tuhan tetapkan. Kalau kita lihat di Ayub 23 ayat 9 sampai 14. Saudaraku, itulah rencana Tuhan baginya. Sehebat-hebatnya seseorang punya karunia mengajar, kalau tidak ada murid atau tidak ada orang yang diajar, berguna nggak karunia itu? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan, kita bisa belajar dari Esther ini, Bapak Ibu sekalian. Identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan apa yang menggetarkan hati kita. Menggerakkan hati kita. Kita boleh lihat di Esther 4 ayat 14. Boleh tolong bacakan, saudara?
Ya, Ester 4 ayat 14. Silakan kita lihat pesan Tuhan di sana. Puji Tuhan. Identifikasi kebutuhan apa yang menggerakkan hati kita. Ester 4 ayat 14, firman Tuhan berkata, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Puji Tuhan. Identifikasi kebutuhan yang menggerakkan hati kita untuk berjalan dalam rencana Tuhan, untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, untuk berjalan dalam tujuan Tuhan. Setiap orang di muka bumi ini ditetapkan untuk satu tujuan, untuk rencana atau rencana. Manusia harus punya tujuan, manusia harus mengerti ada rencana. Esther sadar itu. Setelah ia menjadi ratu, ia tidak berkata ini posisi saya dari Tuhan untuk saya. Tetapi ketika ia sadari mengapa Tuhan memilih dan menjadikannya ratu di tempat itu, ia menggunakan haknya untuk menolong bangsa Israel di masa Haman ingin menyulahkan mereka semua. Kalau kita baca lebih dalam lagi, saya nggak bahas satu persatu karena waktu terbatas. Apakah masih ingat bahwa rumus sukses, Bapak Ibu sekalian saudara, bahwa rumus sukses adalah persiapan dan kesempatan. Rumus sukses, persiapan dan kesempatan. Selama kita bisa melihat kesempatan yang Tuhan buka dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat kesempatan itulah yang membuat kita sukses. Untuk itu, yang pertama, dapat melihat kesempatan. Setelah dapat melihat kesempatan, ambil kesempatan itu. Mulailah belajar mengerti bahwa sekalipun di tengah masa yang sukar, masa-masa yang sukar, tetap ada keberhasilan buat kita umat Tuhan, gereja Tuhan, orang percaya. Sekali lagi saya mengingatkan, dalam situasi kondisi apapun, tidak menghalangi Tuhan tolong dan berkati kita. Amin. Tanpa batas, dia tidak dibatasi oleh kesukaran-kesukaran. Dia tidak dibatasi oleh himpitan-himpitan. Dia tidak dibatasi oleh penekanan-penekanan yang ada di dunia ini. Dia sanggup tolong kita. Dia ada bagi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia selalu ada bersama dengan kita. Sekali lagi tragedi yang terbesar, Miles Munro berujar tragedi yang terbesar dalam hidup manusia bukanlah kematian, melainkan orang yang hidup tanpa tujuan, gak ada tujuannya dia hidup. Setiap hari bangun pagi, lakukan seperti biasa gak ada tujuannya. Yang penting dia udah tahu kalau bangun pagi harus ngapain. Harus ada tujuan, ada goal. Itulah tragedi sesungguhnya. Tragedi di dalam kehidupan manusia itu bukan kematian, tapi kalau hidup gak punya tujuan. Gak ngerti arahnya mau kemana. Gak nyampe-nyampe di tujuan. Jadilah saya mau sampaikan sosok yang bisa melihat kebutuhan orang lain, Bapak Ibu sekalian. Dan terlibat. Bukan hanya mampu melihat, tetapi terlibat. Terlibat di dalamnya untuk menolong orang lain juga. Semakin kita mengenal kebutuhan orang lain, saya mau sampaikan, maka semakin mudah kita dibuat Tuhan untuk sukses. Amin. Amin. Sukses dalam segala hal. Bukan hanya posisi di kantor. Sukses di dalam segala hal, Bapak Ibu sekalian. Tidak terbatasi. Kita lihat hal yang ketiga. Pelajaran kita yang ketiga. Mengambil waktu, boleh buka Ester 4 ayat 16, nanti tolong dibacakan lagi dengan kasih Tuhan. Yang ketiga, mengambil waktu untuk apa? Untuk dengar suara Tuhan. Apa yang harus dilakukan selaras dengan panggilan? Dengan apa selarasnya? Panggilan, bukan maunya kita, bukan jadwal kita, tetapi dengan panggilan. Mengambil waktu, dengar suara Tuhan. Apa yang harus dilakukan selaras dengan panggilan kita. Bukan maunya kita. Bukan karena jadwal kita.
Ester 4 ayat 16, ya silakan dibacakan. Ester 4 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasa untuk aku. Jangan makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Puji Tuhan. Saya sangat suka sekali kalimat yang berkata, "Aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang." Ini dia, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Mantap banget kalimat ini. Kalau kita boleh berkata seperti itu dalam hidup kita, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati demi Kristus. Mantap banget ini kalimatnya. Siapa yang menyadarkan Ester akan hal ini? Mordekai. Ia katakan jika Ester tidak mau menolong bangsanya, maka Tuhan akan pakai orang lain. Kita nggak mau, Tuhan bisa pakai orang lain. Sekali lagi, saudara nggak mau Tuhan pakai orang lain buat pekerjaannya. Saudara mau dipakai Tuhan, tunda-tunda, tawar-tawar, hitung-hitungan. Tuhan bisa pakai orang lain yang mau. Miles Monroe sekali lagi berkata, semua keadaan dan krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, merupakan atau menjadi alat bagi Tuhan untuk menggerakkan kita pada tujuan. Sekali lagi, semua keadaan dan krisis yang terjadi dalam hidup kita manusia menjadi alat bagi Tuhan. Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat kita, menggerakkan kita pada tujuan. Seringkali memang kita mesti dibangunkan. Seringkali memang kita mesti diingatkan. Seringkali memang kita mesti ditegur baru terbangun. Seringkali mesti rasa sakit dulu, ya, baru tersentak. Itu sebabnya, jika krisis terjadi, kita jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah sebab, saya mau sampaikan di tengah krisis pun mujizat ada. Di tengah krisis pun pertolongan Tuhan ada. Penghiburan Tuhan ada. Kekuatan Tuhan ada, bahkan ada jalan keluar, bahkan ada harapan di dalam Tuhan. Jika saja Ester tidak memahami bahwa setiap krisis di hidupnya Tuhan punya rencana, tentu ia tidak akan sampai pada destininya. Saudara dan saya kalau nggak memahami krisis yang terjadi atas hidup kita, atau kita lari, kita nggak sampai di tujuan. Tujuannya Tuhan. Ini kita masuk ke hal yang keempat sekarang. Belajar membuat perencanaan, Bapak Ibu sekalian. Saya orangnya yang suka berencana. Tapi bukan hanya berencana, setelah berencana lakukan. Apa yang bisa kita lakukan dulu? Apakah Ester membuat perencanaan? Tentu saja Bapak Ibu sekalian. Begitu selesai berdoa dan puasa, ia pun minta Mordekai, Bapak Ibu sekalian, dan seluruh orang Yahudi agar berdoa dan berpuasa juga selama 3 hari. Setelah itu ia membuat perencanaan, Ester membuat perencanaan. Langkah pertama, Ester menghadap raja untuk mendapat perkenanan raja. Yang kedua, Ester mulai mengatur strategi bagaimana mencapai goal. Yaitu Bapak Ibu sekalian dengan membuat perjamuan dan mengundang raja. Ester membuat hati raja juga senang lebih dulu. Setelah raja bahagia dan senang, Ester melakukan strategi berikutnya. Yaitu apa? Mengajukan permohonan pada raja. Saya juga dulu kalau mau minta sesuatu, saya suka senang-senangkan dulu hati orang tua saya ya. Saya paling dekat dengan papa saya. Jadi kalau saya kalau mau minta yang agak mahal-mahal, bukan mami saya nggak kasih, tapi kalau papi saya, dia langsung cepat, yaitu jam tangan. Dia sangat suka sekali jam tangan yang memang
berkualitas, biarpun harganya mahal supaya tahan lama. Jadi saya kalau udah mau minta jam tangan sama dia, bukan mami saya, karena saya tahu kalau sama dia kasih uangnya memang besar karena dia suka beli yang barangnya kuat. Saya senangin dia dulu, ngobrol-ngobrol. Dia cuma senangnya diajak ngobrol-ngobrol aja udah senang, ya. Nggak usah kita mau ajak makan, jalan-jalan ngobrol-ngobrol, senang. Apalagi kalau sharing-sharing, ya. Nanti baru bilang, jam tangan saya boleh ganti, saya bilang, sudah nggak bagus lagi. Oh iya, berdoa ya, kalau papi sudah ada berkat, papi kasih benar saudara. Suatu waktu dia dapat berkat, dia kasih saya besar. Tapi dikasih segitu, belinya harus segitu. Jangan dikurang-kurang, nanti dia nggak percaya lagi ya. Nggak dapat nanti saya. Nah begitu hati Bapa telah senang, pasti Bapa senang memberkati anak-anaknya. Amin. Jangan kita berontak, jangan bikin kesel ya. Jangan bikin orang tua nggak suka mau minta lagi barang yang bagus, yang mahal. Nah saat hati telah senang, raja hatinya senang, Ester mengajukan permohonan pada raja. Saat raja menanyakan permohonan, Ester katakan ada orang yang berniat membinasakan bangsa dari istri sang raja dan memberitahu bahwa orang itu adalah Haman. Dan akhir dari cerita, Bapak Ibu sekalian, saya kan nggak baca sampai full ya, Haman pun dihukum mati. Di tengah masa sukar saya mau sampaikan, kita sebenarnya itu dikasih kesempatan untuk belajar mengatur strategi untuk mencapai tujuan dan goal. Bukannya waktu masa sukar kita nggak bisa bikin apa-apa. Waktu masa sukar, aduh, bagaimana ini? Enggak, Tuhan ada, Tuhan hidup. Amin. Tuhan ada, Tuhan hidup. Kita ini beda. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Allah kita Allah yang besar. Masa boleh sukar. Masa boleh sukar. Tuhan kita melewati masa yang sukar itu. Di atas masa-masa yang sukar itu Tuhan kita lebih besar. Bapak Ibu sekalian, mencapai tujuan atau goal tapi tidak cukup hanya sampai di rencana. Rencana harus dikerjakan. Kalau nggak cuma rencana doang. Saya nggak suka itu kalau cuma rencana. Saya maunya sekarang udah punya rencana, langsung kerjain. Ngomong, langsung kerjain besoknya. Jadi nggak ditunda-tunda. Kita punya rencana pribadi lepas pribadi, keluarga kita juga punya rencana. Bahkan mungkin di tempat pekerjaan kita, komunitas kita, di tempat kita melayani, di gereja kita ada rencana-rencana. Banyak, bahkan ada keinginan-keinginan, mungkin ada pertumbuhan pribadi. Bahkan keluarga dibangun mesbah-mesbah doa yang lebih lagi. Buat pekerjaan, studi, bisnis, dan keuangan kita. Dan yang lain-lain. Yang kelima terakhir, Bapak Ibu sekalian, membuat komitmen untuk melakukan rencana. Rencana yang kita akan lakukan, Bapak Ibu sekalian, rencana yang akan dijalankan, kita lakukan dengan iman. Seringkali Bapak Ibu sekalian, saya memang masalahnya begini. Karena orang tua saya ini, saya lihat kalau bikin sesuatu bukan tunggu ada banyak baru bikin. Tidak, apa yang ada saat ini kecil sedikit, lakukan dulu yang sudah bisa dilakukan. Jadi saya belajar dari itu. Bukan tunggu ini anggarannya banyak besar, baru semuanya ada, baru dilakukan. Tidak, yang mana kita bisa kerjakan. Ambil yang mana, yang memang uangnya ada segitu, lakukan dulu segitu. Dan saya udah belajar itu, jadi ya sudah dilakukan lama-lama terpenuhi. Tuhan yang akan sempurnakan dan memenuhi semua itu. Jadi di sini Ester 5 ayat 1 dan 2 tolong dibacakan, membuat komitmen untuk melakukan rencana dengan iman. Sekali lagi, dengan iman rencana kita dilakukan. Silakan dengan kasih Tuhan Ester 5 1 dan 2. Ester 5 ayat yang pertama. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ayat yang kedua, ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Puji Tuhan, terima kasih. Ester berjalan sekalipun dia belum melihat apakah perencanaannya akan berhasil. Kita dapat berjalan untuk melakukan, kita dapat bertindak untuk melakukan rencana kita biarpun kita belum melihat rencana kita berhasil.
atau tidak. Berhasil atau tidaknya kita belum bisa lihat, tapi berjalan saja, lakukan saja, bertindak saja, dan bahkan semua rancangannya dia kerjakan, Esther kerjakan bukan dengan asal-asalan. Saya percaya kita juga kalau punya rancangan ya, kayak kita punya program, kita punya tujuan, kita lakukan gak akan asal-asalan. Pada waktu Esther hendak menghadap raja, sekalipun ia belum yakin akan dapat perkenanan raja, bahkan Esther sekalipun harus mati tadi dia bilang, namun ia melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Sekali lagi, masa yang sukar, melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman, bertindak dengan iman, lakukan dengan iman. Iman yang hidup, iman yang kuat, iman yang menang di dalam Yesus Tuhan. Kita punya harapan di dalam Yesus Tuhan. Kata A.R. Bernard, Tuhan senang sekali jikalau kita mempercayai sesuatu yang besar, saudara, sebab Tuhan tidak pernah melimitasi atau membatasi iman kita. Tuhan tidak pernah batasi itu. Lakukan dengan iman semua rencana kita. Amin. Masa-masa yang sukar, Esther bisa berhasil. Kita pun gereja Tuhan bisa berhasil. Bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus, amin. Amin. Itu sebabnya ketika kita mempercayai dan memperkatakan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, sesulit apapun saya mau sampaikan situasi yang ada buat kota dan bangsa ini yang kita hadapi, maka Tuhan akan mengerjakannya, tidak dibatasi. Dengan kesulitan yang ada, Tuhan akan mengerjakannya. Katakan saja janji-janji Tuhan. Bangun pagi, aku diberkati. Hari ini hari yang luar biasa, penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Betul? Katakan perkataan-perkataan profetik. Bangun pagi setelah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, baca firman Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan. Aku diberkati hari ini. Hari ini hari yang luar biasa. Di tengah-tengah masa sukar Bapak Ibu sekalian, Esther justru dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsanya dan mematahkan niat jahat Haman atas negerinya. Kita gereja Tuhan, orang percaya, masa-masa yang sukar, Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi berkat. Amin. Buat keluarga, buat pelayanan, buat kota ini, buat bangsa ini, bahkan mematahkan niat-niat jahat. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami boleh mengandali Tuhan kami, Tuhan yang besar. Allah kami, Allah yang luar biasa, tidak terbatasi. Kami bersyukur buat masa-masa yang sukar, yang boleh kami hadapi. Kekuatan kemampuan datangnya hanya dari Tuhan. Untuk itu Bapa, Engkau tolong kuatkan dan mampukan kami untuk kami bertahan. Bahkan Tuhan, untuk rencana-rencana, bahkan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, biar kami tetap mau memegang Engkau Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan, biar Engkau tetap pegang kami untuk kami boleh berhasil. Kami juga boleh berhasil, boleh sukses di masa-masa yang sukar dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami. Tuhan, Engkau berkati Tuhan, bahkan dalam komunitas kami. Tuhan, Engkau mampu, sanggup dalam masa yang sukar ini membuat kami gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, Engkau pakai dan berhasil. Berkati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti dan mengenali Engkau Tuhan lebih dalam lagi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita diberkati firman Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu yang diberkati Tuhan. Yang di rumah, dimanapun berada. Terima kasih buat Ibu Gembala yang luar biasa memberkati setiap pelayanan kehidupan dimanapun berada. Tuhan mau pakai dahsyat luar biasa. Tiba saatnya kita akan membuka doa syafaat pada ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat untuk doa jiwa-jiwa. Ibu Irma untuk doa bangsa dan negara. Ibu Ica.
Terima kasih Tuhan. Biarkan Tuhan setiap doa kami Tuhan boleh menjadi doa yang menyentuh hatinya Tuhan. Thank you Jesus Lord. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak sebab kau Allah yang kudus, haleluya. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan pada hari ini Tuhan, atas setiap hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memberkati setiap hati kami, memberkati setiap pikiran kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami membawa Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang ada. Mari Tuhan Engkau yang memberkati setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Di masa-masa sukar kami percaya bahwa Tuhan turun tangan atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap jiwa akan memuji Tuhan, akan mencari Tuhan di saat-saat seperti ini Tuhan. Maka dari itu Tuhan biarlah tangan Tuhan turun bekerja atas setiap jiwa-jiwa yang merindukan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa setiap keluarga-keluarga jemaat GKMI Sungai Yordan Pluit dan GKMI Kelapa Gading Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang datang atas setiap kebutuhan mereka. Dimanapun saat ini mereka berada, kami percaya bahwa berkat Tuhan selalu tercurah atas mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lalukan segala hal yang tidak baik dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya Lord Jesus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa untuk kami semua Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang diberitakan tadi Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa bangsa dan negara kami ada dalam hati Tuhan, ada dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan Yesus, maupun sengaja dan tidak pun sengaja Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Berkati bangsa Indonesia kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami dapat melalui situasi pandemi pada hari ini Tuhan Yesus. Di pada masa-masa ini Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa yang lain Tuhan Yesus, yang percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi bangsa yang lain Tuhan Yesus sangat sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden Tuhan Yesus. Tuhan taruh roh hikmat marifat dalam kehidupan mereka Tuhan.
agar apa yang mereka kerjakan untuk bangsa Indonesia kami ini semuanya baik dan berhasil Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para jajaran pemerintahan Tuhan, dari tertinggi sampai terendah, Engkau memberkatinya Tuhan. Taruhlah roh takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, agar segala sesuatu yang mereka kerjakan untuk bangsa Indonesia kami ini semuanya baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim para medis, para aparat TNI dan Polri Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan, selalu diberikan kesehatan dan kesabaran, kekuatan untuk menghadapi pandemi ini Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta belas kasih Tuhan turun akan bangsa Indonesia kami ini Tuhan Yesus. Kami akan terus berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang sudah menyaksikan ibadah kita pada saat ini. Biarkan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Biarkan setiap firman Tuhan itu boleh menguatkan kita. Masa depan ada di tangan Tuhan. Terima kasih. Saatnya kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami berterima kasih kalau sampai saat ini Tuhan kami boleh melakukan ibadah untuk bersama-sama Tuhan menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi setiap jemaat yang mungkin tidak ada berkumpul bersama-sama dengan kami. Tetapi kami yakin buat setiap orang yang menyaksikan Tuhan, ibadah ini Tuhan semuanya diberkati Tuhan. Mari Tuhan Yesus tolong Tuhan untuk setiap kami yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Kembalikan buat setiap urapan yang berasal daripada-Mu Tuhan untuk ke dalam pribadi kami, lepas pribadi. Juga Tuhan terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan dalam pengembalaannya bersama GKMI Sungai Yordan Kelapa Gading Tuhan, akan dibuat terobosan-terobosan luar biasa. Biarkan Tuhan Yesus nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap pelayanannya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap doa, permohonan yang sudah kami sampaikan Tuhan. Kami yakin, kami percaya itu datang ke hadapan-Mu. Dan Tuhan Yesus memiliki kehendak-Mu Tuhan boleh dinyatakan di bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Siapkan hati kita, kita akan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Tuhan akan memberkati engkau, keluarga, pribadi, pekerjaan, pelayanan, usaha, studi, dan bahkan dimanapun kakimu melangkah. Tuhan menyertai engkau sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Maranatha, Maranatha, Yesus mau datang.
Amin. Tuhan berkati, haleluya.